Assalamualaikum. Hai semuanya, balik lagi di channel kita. Kenalin, aku Nabiha Dwina Rasya. Hari ini aku bareng sahabatku nih yang super kece. Namanya Ola Puspita. Hai, senang banget bisa ngobrol bareng kalian di sini. Hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi hangat-hangatnya. Saksikan ya. Nah, hari ini kita mau membahas topik yang menarik banget nih. Apalagi buat teman-teman yang punya jiwa bisnis atau lagi mikirin buat usaha. Kita mau ngobrolin tentang orientasi bisnis dalam Islam. Wah, aku setuju banget. Ini penting banget sih menurutku. Kadang kita suka fokus sama cuan-cuan aja, tapi lupa ada panduan etika dan nilai-nilai dalam Islam yang perlu kita perhatikan dalam berbisnis. Betul banget. Jadi Ola, menurut kamu nih, apa sih yang membedakan orientasi bisnis dalam Islam dengan bisnis konvensional pada umumnya? Kalau yang aku pahami dalam Islam, bisnis itu nggak cuma soal mengejar keuntungan materi aja, tapi juga ada tujuan yang lebih luas. Misalnya, bisnis itu harus membawa manfaat. Nggak boleh ada unsur penipuan, riba, atau bunga, atau hal-hal yang diharamkan. Nah, itu dia. Aku pernah dengar istilah falah. Itu ada hubungannya juga ya dengan orientasi bisnis dalam Islam. Tepat sekali, falah itu artinya keberuntungan atau kesuksesan yang hakiki. Nggak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, dalam berbisnis, seorang muslim itu nggak cuma mikirin profit duniawi, tapi juga gimana bisnisnya bisa jadi ladang pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kayak ada target-target yang lebih dari sekedar angka ya. Di materi yang aku baca, ada disebutin target pertumbuhan, target hasil, target profit, dan target keberkahan. Bisa dijelasin lebih lanjut nggak, Ola? Oke, gini. Kalau target pertumbuhan dan hasil, itu mungkin mirip sama bisnis konvensional, yaitu gimana bisnis kita bisa berkembang dan mencapai target penjualan atau produksi tertentu. Nah, target profit jelas ya, keuntungan yang kita dapat dari bisnis. Tapi yang menarik adalah target keberkahan. Keberkahan itu maksudnya apa nih dalam konteks bisnis? Keberkahan itu lebih ke nilai non-materi yang kita dapatkan. Misalnya bisnis kita itu membawa manfaat buat banyak orang, kita bisa berbagi rezeki, kita menjalankan bisnis dengan jujur dan adil, sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, uang yang kita dapatkan jadi lebih berkah dan membawa kebaikan. Wah, jadi lebih dalam ya maknanya. Aku jadi ingat ada juga prinsip yang gak boleh menimbun barang dan mengambil keuntungan berlebihan. Apalagi saat orang lagi kesusahan. Itu juga bagian dari orientasi bisnis dalam Islam kan? Betul sekali, Biha. Itu namanya iktikar, dan itu dilarang dalam Islam. Kita harus punya rasa empati dan gak boleh memanfaatkan kesulitan orang lain demi keuntungan pribadi. Bisnis dalam Islam itu harus menjunjung tinggi keadilan dan kejujuran. Keren banget ya. Jadi, buat teman-teman yang lagi berbisnis atau punya cita-cita jadi pengusaha, jangan cuma fokus sama keuntungan materi aja. Ingat juga nilai-nilai Islam yang bisa membawa keberkahan dalam bisnis kita. Setuju banget, semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan insight baru buat kalian semua. Jangan lupa juga buat terus belajar dan mencari tahu lebih dalam tentang prinsip-prinsip bisnis dalam Islam. Nah, buat kalian yang punya pengalaman atau pandangan lain tentang orientasi bisnis dalam Islam, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Kita pengen banget dengar pendapat kalian. Iya, mari kita sama-sama belajar dan menjadi pengusaha yang sukses di dunia dan akhirat. Oke deh, segitu dulu obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.